Oke, kita akan mulai dengan membahas teorinya dulu ya. Suara KB udah kedengaran belum? Kedengaran, Pak. Trigonometri, pengertian rumus dan sudut istimewa sebelum kita bahas latihan soal yang ada di sini nih ya. Kan ada warna merah-merah dot ya. Dari nomor 1 sampai 15. Tapi yang mau dibahas itu 1 sampai 10 dulu nih, bertahap. Nanti mungkin minggu depan akan dibahas lagi untuk yang nomor 11 sampai 15. Atau nanti random juga nggak apa-apa. Trigonometri, pengertian rumus dan sudut istimewa nih dari sekolah online. Maksudnya bukan sekolah ya, tapi situs sekolah, situs matematika yang membahas tentang trigonometri. Dari membangun piramida di Mesir kuno hingga navigasi menggunakan bintang oleh para pelaut kuno. Tahukah kamu bahwa trigonometri telah menjadi alat vital dalam peradaban manusia? Jadi trigonometri itu bukan cuma tentang segitiga ya, tapi untuk mengukur berbagai hal yang memahami bentuk dan ruang ya. Jadi pengertian dan kegunaan trigonometri yaitu trigonom berarti 3 sudut, metron berarti mengukur gitu. Jadi trigonometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam sebuah segitiga. Jadi bukan segi empat ya atau berbentuk segi lima, segi enam gitu atau oktagon. Kalau segi enam tuh oktagon. 8 ya. Kalau yang lain-lainnya kayak penta itu ya. Hubungan ini yang biasanya dinyatakan dalam bentuk perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Dengan menggunakan perbandingan ini, kita dapat mudah menentukan panjang sisi segitiga, meskipun hanya mengetahui panjang satu sisi dan sudutnya aja. Lalu buat apa sih mempelajari gitu ya? Karena kita udah berkali-kali membahas tentang rumus-rumus trigonometri dan contoh soal, biar kita lebih yakin nih untuk masa depan siswa yang mempelajari trigonometri, kegunaannya mulai dari astronomi, teknik sipil, geografi, oceanografi. Oceanografi itu ilmu yang mempelajari tentang kedalaman laut ya. Kalau geografi tentang geografi permukaan bumi. Arsitektur tuh tentang eh, landscape itu apa sih bangunan ya, bangunan sipil gitu. Fisika kita udah tahu kesehatan medis ya, hingga waktu sholat dan masih banyak lagi. Nah, rumus trigonometri dasar yang paling sering diucapkan pertama kali itu sin ya. Sin itu kalau disingkat, kalau diperpanjang sinus ya. Tapi kalau kosinus itu cos singkatannya. Tangen itu singkatannya tan. Nah, yang kita sering dengar sinus itu apa nama penyakit ya? Penyakit tentang apa namanya itu di hidung. Terus tangen itu adalah sin per cos ya. Nah, kalau kosekan itu adalah sepersin ya. Jadi kalau misalkan ini kan hampir mirip kos ya, kosek ya. Tapi ini bukan ke kos tapi ke sin gitu. Jangan terkecoh. Disingkat CSC. Jadi kosekan itu bisa disingkat dengan CSC atau kosek. Nah, kalau untuk kotangen, untuk sekan itu kos ya. Jadi hampir kebalik nih. Sekan itu kan hampir mirip dengan sin ya, tapi dia padanannya dengan kos. Jadi seperkos. Untuk kotangan tersendiri itu sepertangan yaitu kotangan. Nah ini mungkin Marvel udah hafal ya, ginilah gampang nih, karena ini materi dasar kelas 10. Nah yang agak lebih sulit ini identitas trigonometri yang banyak menggunakan rumus ekspresi trigonometri. Jadi bisa berupa hafalan ya. Nah ini rumus identitas trigonometri ganjil genap itu berupa sin minus alfa sama juga dengan min sin alfa. Contohnya sin min 30 sama juga dengan min sin 30 gitu. Cos min 30 sama juga dengan cos A. Ini minusnya di sini hilang. Nah, untuk rumus identitas trigonometri kofungsi itu sin pi per 2 min alfa sama juga dengan cos alfa. Pi per 2 apa nih tahu gak? 90 ya. Karena kan pi itu sama juga dengan 90. Jadi pi itu 180 bukan 90. 180 dibagi 2 sama juga dengan 90.
Terus di sini juga 90, di sini 90 dibagi alfa sama dengan sin alfa. Khusus yang tangen ini kotangannya aja gitu. Sekarang rumus identitas trigonometri berupa Pitagoras. Nah, yang paling terkenal nih rumusnya yang ini, yang paling sering muncul ya. Kalau ini Kak Bayu sering bahas soal ini jarang nih. Yang sering muncul lagi yang ini nih, sin 2 alfa sama juga dengan 2 sin alfa cos alfa. Terus yang sering muncul yang kedua cos 2 alfa sama juga dengan ini ada tiga jenis ya. Yang pertama ini, terus yang kedua ini, yang ketiga juga sama juga dengan ini satu min 2 sin kuadrat alfa sama juga dengan 2 cos kuadrat alfa min satu. Tapi nanti latihannya boleh buka-buka rumus nggak apa-apa. Ini KB kirim linknya ya biar nanti Marvel buka di handphone. Dah, terus masuk lagi ke yang tadi. Nah ini rumus identitas trigonometri setengah sudut itu sin setengah alfa sama juga dengan plus min akar satu min cos alfa per 2. Ini juga cos setengah alfa sama juga dengan plus minus akar satu plus cos A per 2. Nah, ini ada penjumlahan contoh gini, sin 70 ditambah 30 atau sin 60 tambah 30 ya, bukan langsung dijumlahin nih alfa tambah betanya jadi 90, tapi menggunakan rumus dari sin A cos B ditambah cos A kali sin B. Jadi nanti dihafalin nih sin kalau plus itu maka sin cos cosin. Kalau min sin cos cosin tapi di sini minus gitu ya sama tuh. Lihat tuh, atas bawah sama nih, sin cos, kosin, kosin. Kalau giliran yang cos, maka dia cos-cos gitu ya. Jadi ingat aja nih, kalau awalnya cos, maka cos-cos. Tapi kalau awalnya sin cos. Yang di sini kosin ya. Jadi di tengah-tengahnya cos-cos di sini nih. Untuk yang cos, maka diingat aja nih, cos-cos. Dia maunya itu didahulukan. Tapi kebalikan dia di sini positif, di sini negatif. Di sini negatif, di sini positif. Ya, diingat ya, cos-cos, sin-sin. Cos-cos, sin-sin. Tapi kalau misalkan di sini positif, di sini negatif. Di sini negatif, di sini positif. Satu lagi, kalau tangen, ini menggunakan pecahan ya, tangen alfa ditambah beta ini tetap nih positif, di sini di atas positif. Kalau negatif, berarti negatif. Tapi kebalikan yang di bawah, satu min tangen alfa dikali tangen B, itu kebalikan dari yang di atas. Yang nanti lambat laun kita bisa hafal ya. Berikutnya, sin A tambah sin B itu berbeda dengan yang di atas ya. Nah, kalau ini nggak pakai tanda kurung, jadi pakai dua sin. Ini kalau bisa dihitung pakai setengah nih. Di sini setengah nih, setengah A tambah B kali cos setengah A min B. Sama kayak yang di atas tuh sin cos ya, nih sin cos tuh. Sin cos, ini juga sin cos. Tapi kalau sin sin itu dia pakai kosin ya. Kos-kos, ini kalau cara menghafal biasanya kita tulis ulang nih di buku. Lama-lama hafal gitu. Cuman kalau misalkan terbentur dengan waktu ya biasanya kita langsung eh, latihan soal aja biar hafal gitu. Ini rumus identitas trigonometri yang terakhir. Kalau dikali, ini kalau ini kan ditambah ya, di sini ditambah, di sini dikurang, dikurang, ditambah, tapi nggak pakai tanda kurung, maka menggunakan minus di sini. Nah, minus setengah kali cos A tambah B dikurangin cos A min B. Tapi ini nomor 8 ini jarang nih, jarang. Cuman kita harus menggunakan rumus ini kalau nanti ketemu soal seperti yang ada di sini tuh, kayak gini nih. Nah, nanti nih, tuh kayak gini. Masuk lagi ke ini, nih KB kirim aja nih ke WA kamu tuh.
Nanti tinggal dilihat aja. Udah terkirim ya. Nah, ini sudut istimewa nih. Mungkin udah hafal belum untuk Marvel sudut istimewa? Marvel udah hafal belum sudut istimewa? Belum. Belum ya. Yang kalau belumnya di kuadran berapa, kuadran 3 4 atau cuman hafal kuadran satu aja? Cuman Kuadran satu hafal ya. kuadran satu aja. Ya udah, nanti kita akan latihan. Ini kami ada WA masuk nih dari murid yang ada di eh, sekolah, sambil KB bales ini ya. Kamu coba kerjain dulu nih yang warna merah-merah nih. Nyatakan bentuk-bentuk sudut berikut ke dalam satuan radian. Ini KB belum bahas lagi ya. Ini udah pernah kita bahas di awal-awal. Bisa dijawab dulu nih untuk yang nomor satu. Di sini aja ya, nggak apa-apa nih. Ini KB kasih remote. Nah, udah silakan tuh menggunakan ini. Biar ketahuan nanti jawabannya di sini nih ya, di sebelah kanan. Nah, itu di sini. Satu dan dua dulu ya. Satu dan dua dulu, Kak. Boleh.
Yang nomor satu B udah dapet jawabannya? Belum, Kak. Udah, Kak. Berapa yang B? Eh, Pi per 3 radian. Betul. Kalau yang berbentuk radian itu harus ada pi-nya ya. Untuk yang E berapa? 7 pi per 4 radian. Betul. 7/4 nih pakai pi juga radian. Oke, betul ya. Sekarang yang nomor 2. Yang 3 pi dan 7/5 radian. Ini tinggal dibalik aja ya. Yang nomor 2 ya, Kak. Mm-mm. 2A dan C. Yang 2A itu 540 derajat. Caranya gimana? Tinggal dikali aja ya. Berarti 3 kali seratus Kali delapan seratus puluh. delapan puluh derajat. Karena 18 kali 3 itu sama juga dengan 540. Berarti yang C-nya bisa dong berapa tuh? 180 dibagi 5 kali 7 ya. 90. 90 derajat. 60 ya. 180 bagi 5 berapa? Hmm, bukan Tiga puluh dua enam. 180 dibagi 5 36 dikali 7. Berarti 252 di sini nih. Gitu. Jadi langsung dikali aja. Di sini kan 3 kali 18. Berarti 54. Kalau yang ini berarti berapa tuh? 5 dikali 8, 180 dibagi 6 ya. Ini 150 nih yang ini. 150. Yang B. Terus untuk yang nomor 3, ayo. Yang B per 25 putaran berapa? Satu putaran itu 360 derajat. Berarti tinggal dibagi 25, 360 bagi 25. Berapa tuh? 14,4. Ya betul, 14,4. Nah, ya. Kalau ini juga sama, ini 13.
dibagi 18 dikali 360. 360 dibagi 2 kan sama juga dengan 20 ya. Sama juga dengan dua dua ratus ratus enam enam puluh puluh 60 derajat. Nah, sekarang kita mulai masuk ke soal-soal tentang sudut sudut segitiga ya. Yang pertama tentang tangen, yang kedua cos, yang ketiga sin. Jadi ini cari sinnya, cari cosnya. Di sini cari sinnya, dicari tangennya. Di sini cari cos, dicari tangen. Dah, sebentar. Untuk yang 4A di sini ya. Nah, ini menggunakan metode segitiga siku-siku. Cari yang pertama itu sin A ya. Yang kedua mencari cos A. Tuh. Untuk yang nomor 4A udah. Belum. Kalau ini KB kasih tahu yang 4A dulu ya. Karena dia pakai tangan A8/15. Berarti di sini nih 8, di sini 15. Maka sisi miringnya 64 ditambah 225. Sama dengan berapa tuh? 9, 8, 289 ya. Akar 289 berapa? 17. 17 ya. Maka sin A-nya sama juga dengan 8/17. Yang cos A-nya sama juga dengan 15/17. Gitu. Sekarang yang cos B pakai warna biru ya. Cos B itu 2/3 berarti 2 di sini. Salah ya. 2/3. Maka di sini berapa nih? 9 dikurangin 4. Akar 5 ya nanti ya. 5 ya. Jadi akar 5. Maka sin di sini, sin B berapa? Akar 5/3. Terus cos B sama juga dengan kok cos tangen ya. Tangen beta. Karena kan cosnya udah di soal. Tangen beta sama dengan berapa? Akar 5/2.
Karena yang di depan dibagi dengan yang di samping gitu. Oke, silakan yang G ya. Sin A sama juga dengan seperakar 10. Berapa cos A dan tangen A? Ditulis di tempat yang kosong ya. Nah, ini KBD kosong ini. Boleh menggunakan warna biru. Ini yang G ya, Kak? Iya, yang G, 4G. Dibikin segitiganya aja dulu. Segitiga siku-siku. Pakai ini nih. Jadi itu tuh. Betul, oke. Karena A-nya tuh ada di bawah ya, sudutnya yang di bawah itu. Jadi satunya posisinya di mana? Yang di depan tuh, yang di sebelah kanan. Betul. Terus yang sisi miringnya akar 10. Nah, berarti yang di bawahnya, yang mendatar tuh berapa tuh? Akar 9 ya, jadi 3. Karena akar 10 kuadrat sama juga dengan 10. 10 dikurangin 1 sama juga dengan 9. Akar 9 yang ada di bawah jadi 3. Tulis 3 di bawahnya. Nah, sekarang carilah cos A dan tangen A.
Tiga, oke tangan betul, sepertiga. Sekarang cari yang cos A. Cos A sama dengan 3/10. Nah, itu tinggal dirasionalisasikan. Gimana coba rasionalisasikan? Berarti 3/10/10 ya. Marvel tahu kan caranya merasionalisasikan bilangan yang berakar di penyebutnya? Ya, 3/10. Coba, nah, kami pengen tahu prosesnya. Dikali, akar 10 dibagi akar 10. 3 ini dipakai akar, nih. Ini dibagi dibagi dulu di sini. Nah, dibagi 10. Nah, gitu. Oke, benar ya. Nomor ini benar. Yang kos dan tangannya sekarang kita kerjakan lagi. Yang nomor 5. Nah, ini agak sedikit kompleks ya. Agak sedikit jelimet. Cuman nih kami terpilih aja nih kalau semuanya dikerjain waktunya habis. Jadi yang B dulu, terus F, J, O. Nah gitu. Ini tinggal dicari aja nih. Sin 30 kan setengah. Cos 30 setengah akar 3 ya. Satu tambah setengah akar 3. Nanti di sini dijadiin cos 30 setengah akar 3 nih. Gitu. Maka hasilnya berapa? Boleh nih kerjain di sini ya. Di sini. Nanti yang B dan F dulu deh. Dua. Dua dulu. Gimana? Bisa nomor 5B masih dikerjain? Masih. Oke, coba dikerjain dulu.
Kayaknya di nomor 5B ini ada sedikit salah nih. Nah, ini di sini bukan cos nih, tapi sin nih. Nah, biar gampang gitu. Ya, ini dihapus aja nih yang cos. Soalnya kalau begini angkanya jelek tuh. 7/4 tambah 5/4 akar 3 dibagi 2 akar 3 ditambah 3 dibagi 4. Nanti hasilnya jadi 7 tambah 5 akar 3 dibagi 2 akar 3 tambah 3. Nilainya masih kurang bagus. Karena dia mos KBU nggak bisa ya. Nah, ini dihapus dulu. Ini dijadiin sin aja nih. Tuh. Jadi setengah ditambah satu tambah setengah akar 3. Nah, ini kita kerjain dulu aja nih. Jadi ini kan sama tuh ya. Ini kita kerjain seperti ini setengah tuh gitu. Terus di sini jadi saat di sini jadi 2 ya. 2 ditambah akar 3 per 2. Tuh. Jadi bisa dicoret di sini coret. Tuh. Jadi hasilnya 1/2 plus akar 3. Nah, ini bisa dirasionalkan nih. 1/2 akar 3 KB rasionalkan tinggal dikali yang minusnya ya. Nah, ini kan positif nih, dikali minus di sini. 2 min akar 3. Di sini 2 min akar 3. Ini kalau dengan kondisi di sini diganti jadi sin ya. Jadi hasilnya 2 min akar 3 dibagi dengan 4 min 3. Tuh, jadinya berapa di sini? 2 min akar 3 kan? Di sini kan satu kan? Nah, ini sama juga dengan A nih. Nah, anggap aja nih A ya. Nah, ini adalah kebalikannya nih. Jadi di sini ditambah 1/A. Jadi tinggal dibalik aja. Jadi KB hapus di sini ya, warna putih nih di sini. Nah, di sini aja nih. Jadi 2 min akar 3 hasilnya yang tadi nih ditambah 1/2 min akar 3. Ini kan sama juga dengan satu ya. Tuh gitu. Nanti tinggal diselesaikan seperti itu. Nah, oke nih yang nomor 5B hasilnya seperti ini ya. Nanti tinggal diselesaikan lagi. Sekarang yang nomor 5F aja. Sin 45 ini dikali cos berapa di sini nih? Oh, cos 30 ya, cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30. Coba berapa?
Gimana nomor 5F udah dapet? akar per 2. Akar 2/2. Akar 2 per 2. Coba ya KB hitung nih. Sin 45 sama juga dengan dua per setengah dua akar 2. Terus cos 30 setengah akar 3 ya. Ditambah cos 45 setengah akar 2 juga ya. Karena kan sama tuh. Sin 30 setengah. Jadi seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Nah terus apa ini? Di sini di ini ya. Nah digituin tuh. Di sini akar 2. Satu ditambah akar 3. Begitu hasilnya. Ini kan ditambah kan? Tuh ditambah. Yang lebih tepat ini. Nah gitu. Coba kamu gimana caranya bisa dapet tadi berapa? Akar 2 per 2 ya? Iya. Ini nih diisi berapa di sininya nih? Yang cos nolnya berapa di sini? Yang titik kosong ini. Diisi 30 kan? Nah, cos 30 itu setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos sin 30 setengah. Yang benar itu seperempat akar 2 dikali satu ditambah akar 3. Kalau di sini hasilnya 30 berarti benar. Nah, sekarang yang J deh yang J. Sin 45 dikali cos 30 dikurangin cos 45 dikali sin 30. Itu bisa pakai cara cepet. Kalau ini kan nomor yang J ini kan nggak pakai angka yang kosong ya. Kalau ini kan kosong nih kita bisa menerka-nerka. Nah ini kan ingat yang rumus ini nggak kayak gini sin A min B. Tuh, ini adalah sin alfa dikali cos beta dikurang karena di sini dikurang tuh dikurang. Terus di sini cos alfa dikali sin beta. Nah, jadi tinggal bentuk aja seperti ini nih. Nah, yang di rumus awal. Jadi sin 45 dikurangi 30 berapa? Sin 15 ya. Nah, sin 15 kan nggak bisa angka sudut istimewa. Berarti dihitung manual kayak tadi lagi. Sin 45 itu setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3 gitu.
Gimana dapat? Udah? Atau KB bantu nih? Yang 5J. 5J udah. Berapa hasilnya? Coba ditulis di sini. Sebutin. Biar KB yang tulis. Aku aja yang nulis. Boleh. Aku nggak bisa nulis. Coba. Udah. Udah bisa belum? Nah, bisa kan? Nggak bisa nulis kak. Oke nih KB bantu aja. Coba diucapkan aja nih. KB tulis di sini. Jawabannya berapa? Akar 2 Akar 2. tutup kurung mm, akar 3 kurang 1 Terus per 4. di sini. Gini. Enggak, per 4-nya ini. Oh, di bawah ya. Semuanya. Semuanya. Coba ya KB yuk koreksi warna merah nih. Sin 45 setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2 juga tuh. Sin 30 setengah. Nah, jadi di sini jadi seperempat ya, seperempat akar 6 dikurangin seperempat akar 2. Maka hasilnya menjadi seperempat dikali akar 6 dikurangin akar 2. Iya bener. Ya, jadi di sini hasil perkalian dari
Tunggu, kok mouse KB kurang gerak? Nah, berarti ini bener nih ya. Sama juga dengan ini, yang paling bawah nih gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi soal yang agak sedikit rumit ya. Ini gampang lah, 120 kan nanti jadi minus ya. Tunggu, 120 itu positif. Nah, cos 60 nih kan perkalian ya, gampang lah, setengah akar 3. Nah, ini tentukan tanda positif atau negatif dari setiap perbandingan trigonometri berikut. Cos 236 itu simbolnya negatif atau positif? Kok tangan 87 itu simbolnya negatif atau positif? Silakan coba. Langsung dijawab aja Ah, juga nggak apa-apa. Cos 236. Positif negatif. Cos 236. di kuadran 2. Kuadran 3. Kan dia lewat 180. Ini hafalan yang itu tuh. Ya, hafalan kuadran 3 yang positif apa aja? Negatif. Ya, berarti di Yang sini negatif. positif sin sama Tangan. tan. Yang positif cuma tangan doang. Eh, iya, Nah, ini tanggung nih. Sin 105 itu negatif atau positif? Lebih dari 90 kurang dari 180. Ayo jawabannya apa nih? Sin 105. Dia cuma nambah 15 derajat dari siku-siku. positif. Positif betul. Karena di kuadran 2 itu yang positif cuma sin nih ya. Kotangan 87. Nah, harus ingat dulu nih. Kotangan itu kan sepertan nih. Tan 87 itu di kuadran berapa? Yes. Kuadran satu. Nah, maka tangan di kuadran satu itu masih positif. Makanya positif juga. Sekarang sekan 144. Sekan itu eh cos kan? Yes, tunggu. Sin ya. Tunggu. Sekan. Cos dia. Jadi cos 144. Cos 144 itu negatif atau positif? Ayo Negatif. Marvel negatif ya. Karena di kuadran 2 itu yang positif cuman sin doang. Nah, sekarang soal cerita ya yang nomor 7B. Nomor 7 KB cuman milih satu soal aja nih yang B. Diberikan segitiga ABC yang siku-siku di B dan sin A 3/5. Jika AC sama dengan 10 cm, maka panjang AB berapa? Nah, cuman yang ini doang ya, yang 7B. Silakan, waktunya 5 menit. Kamu emang bener nggak bisa dicoret-coret sebentar nih. Hmm, Remote. Coba tuh bisa gak?
Apa nomor 7B. Maka panjang AB ini kasih space di sini deh. Space kosong nih. Buat ngerjain. Berapa? Nomor 7B. Panjang AB. Mereka bantuin gambar ya. Biar ada gambaran. Nah ini si siku-siku di B ya. Di sini A. B-nya di bagian siku-siku. Terus C-nya di sini. Sin A 3/5. Maka yang tiganya itu ada di sini ya. Nah, ini 3/5. Jika AC sama juga dengan 10, maka panjang AB. Nah, berapa di sini? Nah, gitu. Kan gampang. Nggak bisa ditulis, Pak. Oh, nggak bisa ya? Error kali ya? Yaudah, KB bantuin aja nih. Nah, jadi di sini berapa nih? 25 dikurangin 9 sama juga dengan 16 ya. Berarti di sini sama dengan 4. Karena akar 16 sama juga dengan 4. Nah, ini pakai perbandingan aja nih. Kalau misalkan di sini 5 maka 10 cm, maka ini 2 kali lipatnya nih. Berapa? Jadi jawabannya berapa? 8 4 cm. cm. Yang sebelah bawah berapa? 6 ya. 6 cm. Kita coba pakai itu aja. Pakai Pitagoras 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36 sama juga dengan 100. Akar 100 sama juga dengan 10. Gitu. Jadi di sini udah dapet ya. Hasilnya sama juga dengan 8 cm. Nah sekarang nomor yang 8B nih.
Tunggu nih kami mesti ganti baterai mouse nih. Udah lemot. Nah, coba dikerjain dulu ya. Tangan A 6/8 dan sudut A lancip. Maka nilai dari sin A plus cos A berapa? Berapa nomor yang 8B? Yang 6 yang mana? Yang ini ya, 6 nih. Di sini 8. Maka di sini 10. Maka sin A sama juga dengan 6/10 ya, 6/10. Terus cos A 8/10. Tuh, jadi jawabannya tiga berapa? per 14/10. 3/3. 7/5 kali jawabannya. Nah, ini jawabannya bener nih. Karena sin A itu sama juga dengan 6/10, cos A sama juga dengan 8/10. Nah, yang A-nya di sini nih. Tuh. Kalau ini kan udah tahu ya nomor 10 ya. Nah, ini juga langsung masukin aja nih. Kalau nggak dikerjain nomor 9 dulu deh. 9B. Tangan A dikurangin tangan B dibagi 1 ditambah tangan A kali tangan B.
Udah dapat Marvel 9B. Jadi dia punya dua segitiga di sini. Segitiga yang A dan segitiga yang B. Nah, di sini yang A, di sini yang B. Jawabannya min 36/77. Min 36/77. Ya, apa ya? KBU eh, koreksi. Sin A 3/5. Berarti 3 di sini, 5 di sini. Maka di sini 25 dikurang 9 sama dengan 4. Nah, di sini sin B 5/13. 169 dikurangi 25, 1/4. Berarti di sini 12 ya. Sudut A dan sudut. Waduh, kebesaran nih yang nomor 10. Kalah ya. 3/5 betul. Berarti 15/8 di sini. 15/8. Nah, maka tangan ya. 15 di sini, 8 di sini. Maka di sini 225 ditambah 64 sama juga dengan 9, 11, 319 ya. Betul gak? 15 kali 15 ditambah 64. 289. Akar dari 289 berapa? 17. 17. Maka di sini 17. Maka tangan A itu 3/4 gitu. Dikurangin tangan B 15/8. Dibagi dengan 1 ditambah tangan A 3/4 dikali 15/8. Tadi jawaban Marvel berapa? Min 36/77. Iya. Ini alas mouse Kabayu ini berupa plastik sih jadi agak error nih. Ganti alas meja pas Lebaran kemarin. Nah ini eh, sama juga dengan 8 di sini 8 ya. 8 dibagi 4 2 2 kali 3 6. Di sini 15. Nah ini kan 15 kali 3 45 ya. 45 dengan 32. Nah di sini juga 32 nih. Tuh 32/32. Nah biar sama nih. 6 dikurang 15 berapa tuh? Min 9 ya. Min 9. Di sini 8. Nah kita samain nih dengan 32 dikali 4 ya. Jadi min 36 betul. Di sini 32 bisa dicoret tuh. Yang bawah juga dicoret ya. Terus 32 tambah 45 sama juga dengan 77. Oke betul. Berarti kamu udah ngerti. Nah dengan aljabar persamaan itu. Sekarang agak lebih sulit ya. Sekarang jam 8:23 satu soal lagi terakhir nih. Nah, yang I dan J aja nih ya. Jadi dua soal terakhir Kak Bayu ajukan buat Marvel untuk sesi malam hari ini. Setelah itu boleh selesai. Nah, silakan waktunya 6 menit dan kita akan selesai.
Berarti sin alfa min setengah akar 2 itu tinggal dicari nilainya berapa. Udah dapat? Hmm. Yang nomor I 13 I. Min min 1/2 akar 2. Sin cos terus alfanya berapa nih? Sama dengan berapa? Kalau di kuadran 3 nilainya berapa nih? Kalau hasilnya min setengah akar 2. Nih KB gambar nih ya. Jadi kalau di sin, kalau di kuadran 3 tuh ada di sini nih. Nah, di sini nih. Tuh, kuadran 3. Nah, setengah akar 2 ini adalah di antara 180 sampai 270. Nah, di sini kan berapa tuh? 210 ya? 180 ditambah 30
210. Di sini berapa? Ditambah 15, 225. Maka alfanya itu sama juga dengan 180 ditambah 45. Nah, ini kuadran 3 nih. Maka hasilnya 225. Maka cos alfa, kita coba gambar lagi. Nah, kayak begini ya. Tuh, dia ada di kuadran 3 juga. Sama juga dengan setengah akar 2. Kamu jawabannya ini ya? Betul kan? Iya. Ya. Sekarang yang nomor terakhir. Jika cos alfa sama juga dengan setengah akar 3 dan alfa di kuadran 2, maka sin alfanya adalah berapa? Itu seharusnya minus itu tuh. Karena kan di kuadran 2 itu yang positif kan hanya sin. Jadi di sini ada koreksi ya. Min setengah akar 3 tuh. Jadi 1/2. Berarti di sini kuadran 2 ya. Adanya berapa di sini? 90 ditambah 45, 135 ya. Nah, terus Ya. sin yang ada di sini, jawabannya berapa? Sin alfa 1/2. 1/2 sin alfa, sin 60 ya. Ini berapa nih jadinya? Cos setengah akar 3, oh di sini ya. Nah, jadi ditambah berapa tuh? Ini 30 ditambah 45 tambah 60 ya. Jadi 150 di sini. Jadi cos 150. Cos 150 kan sama juga dengan setengah akar 3 tapi minus. Min setengah akar 3. Maka sin 150 ini di sini ya. Sama juga dengan setengah, betul. Jadi agak di sini di pojok ya. Tuh, di pojok sebelum 180. Oke deh, menurut KB udah cukup malam ini sesi perkenalan setelah liburan panjang Lebaran 2 minggu ya. Jadi minggu depan masih mau tetap trigonometri atau mau cari bahan lain atau fisika atau apaan? Atau tetap matematik tapi bahan yang lain. Nanti dikabarin Tetap aja. trigonometri. Tetap trigonometri. Kalau bisa dari soal dari Marvel ya, misalkan dari sekolah, dari buku yang perlu dibahas. Biasanya tuh guru akan memberikan nilai ujian, apa soal ujian dari yang pernah dikasih tugas atau dari buku cetaknya. Oke ya, Oke. kalau nggak ada info lagi, KB tutup. Terima kasih Marvel, selamat malam. Malam, Kak.